Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Nggih, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ke masjid, bisa sholat zuhur, asar teng masjid mboten niki mau. Sholat maghrib alhamdulillah berjamaah di masjid. Kita bisa zikir, bisa ngaji, alhamdulillah. Malam ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita nglajengaken bahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, yaitu yang diterjemahkan menjadi cara Nabi mendidik anak. Kemarin ngantos napa kemarin Ibu-ibu? Napa? Masalah nikah dan niki nggih, kekerabatan nggih. Nggih, setelah nikah kemudian apa yang diharapkan oleh keluarga itu, oleh suami istri yang baru menikah niku? Punya anak. Anakipun soleh nopo salah? Saya nopo kere, saya nopo error ngoten nggih. Saya nggih, kalau pengen anak yang soleh atau solihah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam jima, nggih, dalam hubungan khusus suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza ata ahlahu." Kalaulah satu di antara kalian ini mendatangi keluarganya, maksudnya suami mendatangi istrinya, yaitu ibadah khusus. Lalu dia berdoa, "Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitan ma razaqtana." Doa ini pripun, Bu? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jannibna, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Maksudnya ketika berhubungan Allah Ta'ala takdirkan si istri hamil, maka hasilnya ini, hamilnya ini, anak yang dikandung ini insya Allah terjaga dari syaitan. Nah, doanya pripun? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jadi kitanya, suami istrinya dijauhkan dari syaitan, anak hasil dari suami istri beribadah khusus itu juga dijauhkan dari syaitan. Apa kata Rasul? Fayuladu bainahuma walad fala yusibu syaitanu abadan. Kalau kemudian mereka berdua ditakdirkan punya anak dari hubungan suami istri itu tadi, niscaya anak itu tidak akan diganggu syaitan. Jadi anaknya akan tetap dalam iman dan Islam. Pripun? Dulu bapak-bapak, ibu-ibu ndonga mboten? Ini kalau yang belum nikah, ini kesempatan ini. Bismillah toh, alhamdulillah, bismillah nggih Bu nggih. Niku nggih sae nek dereng ngapal. Bagi yang belum hafal dan masih punya kesempatan, sing pun sepuh-sepuh nggih mengke diajarkan kepada anak dan mantunya, kepada cucu-cucunya yang mau menikah. Nduk le sampeyan nek wis nikah arep ibadah khusus iki dongane niki, Allahumma, diajari doanya. Nek kowe ndonga karo kuwi le nduk, insyaallah nek kedadian duwe anak, anake dijaga saka gangguanipun syaitan.
Tidak, ini riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan begini nih nggih, lau anna ahadahum idza jama'a qala Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma rayaqtana wa qudhiya bainahuma walad lam yadurruhu syaitan insyaallah. Jadi sama nggih, prinsipipun sami. Jadi kalau berdoa dengan doa tadi ditakdirkan punya anak, maka insyaallah syaitan tidak akan bisa mencelakai anak tersebut. Di dalam riwayat Abdul Razzaq disebutkan, kalau doanya harus dibenten segede. Kalau tadi kan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau ini doanya begini, Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus wow. Ajeng dahar niku nggih. Itu doanya awal sama, Allahumma barik lana fima razaqtana gitu. Tapi tambahannya kalau untuk suami istri, wala taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Nah, doanya yang belakangnya bedanya di situ. Kalau depannya sama nggih, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah bagi kami fima razaqtana, pada apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Wala taj'al li syaitani, dan jangan jadikan untuk syaitan itu nasiban, bagian fima razaqtana, dari bagian pada apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Maksudnya kalau lahir anak jangan sampai anaknya diganggu atau menjadi pengikutnya syaitan. Nah, doanya gambel yang depan apa yang belakang tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana kedawan wa qina adzabannar. Wah, kok malah arep maemi piye? Nah, jadi kalau yang tadi lebih mudah nggih, biar beda. Tapi kalau mau pakai doa ini tambahannya boleh, Allahumma barik lana fima razaqtana wala taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Nggih, terus intine niku biar setan tidak bisa mengganggu anak-anak kita, terutama nanti kalau hasil dari ibadah khusus itu. Fakana yurja in hamalat au talaqqat an yakuna waladan solihan. Nah, ini diharapkan kalau kemudian habis hubungan suami istri itu mengandung anak, lalu istrinya melahirkan, anaknya akan jadi anak yang soleh. Nah, purun boten? Nggih. Makanya dihafalkan, diingatkan. Bagi simbah-simbah yang sudah kadung sepuh, mboten saged melih, niku dinasihatkan kepada anaknya, mantunya, dan cucu-cucunya yang akan menikah. Setelah itu dengan izin Allah Ta'ala kemudian si istri hamil, lalu setelah hamil kemudian melahirkan. Nah, ini juga ada tuntunannya Bapak Ibu sekalian. Ketika buah hatinya lahir, anak itu lahir, apa tuntunannya? Tuntunannya adalah bahwa kelahiran itu bahkan selama hamil nggih, ini sebentar. Ini tidak dibahas nggih. Selama hamil itu tolong sang istri ini, yang ibu yang hamil ini senantiasa menjaga dirinya. Belum hamil menjaga, apalagi setelah hamil. Apa yang dijaga? Satu, yang dijaga adalah napa? Yang gampil-gampil dulu, apa yang dimakan dan apa yang diminum. Pastikan seorang ibu hamil itu mengkonsumsi yang halalan, terus napa? Thayyiban. Ini kan ada yang geger nggih. Di Jawa Tengah ada anak SD hamil karena pergaulan bebas, karena
naudzubillahi min dzalik, karena zina. Lalu didatangi. Ya kalau sudah kadung hamil ya pripun? Ya maka kalau anak-anak kita ini kita didik, kita jaga, kita nasihati agar jangan sampai ikut pergaulan bebas. Bergaul itu perlu dan yang baik, jangan yang kebablasan. Nah akhirnya si anak SD ini diwawancara. Saya dengar sedikit wawancaranya itu ya. Bingung dia. Jadi ternyata badannya kurus, tidak bisa ngurus dirinya dengan baik. Lah masih kecil. Terus kemudian bahkan nggak tahu. Nah, kalau kamu hamil perbanyak makan makanan yang mengandung napa Bapak Ibu? Zat napa? Biar tulangnya dan ototnya calon bayi kuat. Ya, zat besi nggih, kalsium. Kalsium napa kalium napa? Mboten salah ta jenengan? Asam sulfat jangan nggih. Ya, terus yang mengandung zat-zat yang bergizi. Kalau bingung konsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Jadi anak ini bingung, nggak paham apa itu kalsium, apa sumber kalsium, akhirnya perlu dinasehati. Maka Bapak Ibu jenengan tuh harus jelas mengingatkan kepada anak-anak, zina itu wala taqrabuz zina. Ojo cedak-cedak karo zina. Cedak saja, mendekat saja itu nggak boleh, apalagi kok melakukan. Apa tanda-tanda berdekat itu? Pacaran. Pacaran itu sudah bagian dari perzinahan. Gitu? Maka zina itu jangan sampai anak kita ora apa-apa gur pacaran. Loh, pacaran itu sudah bagian dari zina. Zina tangan itu memegang, zina kaki melangkah ke tempat yang tidak seharusnya, zina mata memandang yang tidak seharusnya. Jadi kalau salah ya harus tahu salah. Anak kita harus tahu kalau itu salah dan kemudian berusaha meninggalkannya. Nah, kembali ke sini tadi nggih. Maka ketika seorang istri yang baik, yang solehah, wanita baik-baik, menikah dengan lelaki baik-baik, berhubungan baik-baik, kemudian hamillah si istri yang baik, yang solehah ini, maka istri yang solehah ini dapat kesempatan kira-kira 9 bulanan untuk mengandung. Normal nggih Bu nggih, mengandung 9 bulan nggih. Nanti ada juga yang 6 bulan, 7 bulan sudah melahirkan walaupun disebut prematur. Nah, ketika hamil ini maka sang istri dapat kesempatan untuk menambah pahalanya. Kalau biasanya dia beramal soleh untuk dirinya sendiri, ketika sudah mengandung dia juga beramal soleh untuk anak yang dikandungnya. Maka ketika dia makan yang halalan thayyiban, bukan hanya untuk dia tapi untuk anak, untuk janin yang dikandungnya. Dia minum yang halalan thayyiban, itu juga bukan hanya untuk dia tapi juga untuk yang dikandungnya. Maka dianjurkan juga si ibu ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah kayak tadi ini, wah ini bagus itu, tahsin itu bagus untuk ibu-ibu hamil. Nanti anaknya ikut tahsin, keren toh niku ibu-ibu. Terus ini pernah kejadian nggih. Jadi ada beberapa teman itu cerita ketika dia hamil atau istrinya hamil, itu kemudian dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ada juga yang memperbanyak membaca buku-buku yang bergizi. Ternyata apa yang dibaca selama dia mengandung itu banyak mempengaruhi anak ketika anak itu lahir. Diceritakan nggih, ibunya Kiai Ibrahim itu ketua kedua Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan. Itu ketika mengandung Ibrahim kecil, Ibrahim dijanin sebagai masih janin belum lahir, itu bisa khatam sekian kali, kalau nggak salah sekitar 9 kali lebih.
Jadi selama 9 bulan itu khatamnya 9 kali lebih, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 90 kali. Masya Allah. Itu akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, Ibrahim ketika lahir itu, kemudian Kiai Ibrahim ini kira-kira usia 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kalau ibunya tiap hari buka HP terus nonton sing aneh-aneh, kira-kira anaknya khatam apa? Khatam HP. Apa meneh bapaknya tambah meneh, ya gaweane ngumbuka HP. Nah, makanya hati-hati. Jadi kita ini ketika seorang istri hamil, dia jadi ibu yang sedang hamil, maka yang dia makan, yang dia minum, yang dia dengar, yang dia tonton, yang dia lakukan akan mempengaruhi janin. Maka di saat itulah seorang calon bapak atau bapak si janin ini juga punya kesempatan amal soleh. Apa kesempatan amal solehnya? Didampingi istrinya, disediakan makan minum yang halal dan thayyib. Istriku, wah gitu ya Pak ya, kamu mau minum apa? Sini Mas buatkan susu kalsium, kopi boleh nggak ibu-ibu kalau hamil? Boleh, tapi secukupnya, sesuai konsultasi dengan dokter. Asal kopinya kopi asli, jangan kopi saset. Apalagi pokoknya kopi-kopi yang nggak jelas niku nggih, itu jangan dihindari. Kok ibu hamil, ibu tidak hamil saja tidak dianjurkan minum kopi yang nggak jelas, kopi sasetan, karena kopi sasetan bisa bikin orang kayak apa? Kayak Mas Thoyib? Kayak setan. Namanya juga kopi sasetan. Makanya kalau minum kopi yang asli. Boleh pakai gula, monggo, tapi jangan banyak-banyak. Kalau lebih baik tanpa gula. Atau kalau mau pakai pemanis bisa memakai apa? Gula alami kayak gula Jawa atau madu atau yang sehat lainnya. Itu pun secukupnya. Nah, jadi ketika hamil ini kesempatan seorang ibu untuk bersungguh-sungguh menyiapkan dirinya. Begitu pula calon ayahnya alias suaminya, termasuk wah istriku capek, gantian aku yang membacakan Quran untuk anak. Jadi bisa itu gantian. Umpamanya suaminya pulang kerja habis maghrib atau habis ngisya leyeh-leyeh, itu membacakan beberapa ayat. Terus membaca didengarkan istrinya yang sedang hamil plus calon anaknya. Jadi bisa kerjasama. Sehingga situasi hamil itu menjadi situasi penuh keberkahan, situasi penuh kebaikan. Karena ibunya menambah bacaan Al-Quran, janinnya mendengarkan bacaan Al-Quran, ayahnya atau calon ayahnya juga menambah bacaan Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak ini yang belum melahir ini banyak mendengarkan Al-Quran, apalagi sampai khatam berkali-kali, kira-kira janinnya seneng Quran apa betul? Senang, karena ketika sudah ada nyawanya umur 3 bulan, minimal 3 bulan itu nggih, maka janin itu sudah bisa mendengar apa yang dari luar. Maka yang dilihat, yang didengar, yang dilakukan oleh ibunya yang sedang hamil itu akan sangat banyak pengaruhnya. Disinilah kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Termasuk kita mungkin bisa variasi. Wah, nek Quran terus kok ketinggalannya ya namanya orang ya kadang jemu. Terus gimana? Baca terjemahnya atau bacakan hadis atau kisah Nabi. Jadi anaknya yang sedang hamil itu dielus-elus sambil diceritakan. Kan nggak hafal, sambil baca. Nah,
Ibu mau ceritakan kamu tentang Nabi kita ya nak ya. Terus cari buku yang tipis-tipis kemauan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si ibu menghatamkan buku-buku yang bermanfaat, yang bergizi, sambil membacakan untuk bukan calon lagi, janin yang ada dalam kandungannya. Kira-kira anaknya bisa mendengar mboten Bu? Insya Allah bisa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa apa yang dibaca, apa yang dilakukan oleh ibu memiliki pengaruh kepada janin. Jadi ada yang mencoba meneliti ketika si ibu sedang melakukan apa, kondisi si ibu ini sedang tenang atau sedang marah atau sedang sedih, itu ternyata punya efek kepada janinnya. Janinnya juga cenderung memiliki pola persis seperti ibunya. Mamanya si ibu baca Quran tenang, maka anak juga jadi tenang. Si ibu umpamanya galau, lihat sesuatu yang bikin galau, bikin sedih, maka anak ini juga menunjukkan, janinnya tadi menunjukkan respon sedih. Kemudian ibunya ini deg-degan, marah, emosi, maka si janin itu juga menunjukkan reaksi emosi yang mirip. Nah, berarti ada hubungan yang sangat kuat antara janin yang ada dalam kandungan dengan ibu yang mengandungnya. Dan ini juga berlaku untuk makanan minuman. Pernah saya sampaikan di sini guys, bahkan saya bawa bukunya, pernah ingat saya bawa bukunya Bapak Ibu, Bapak, yaitu tentang challenging behavior in young children. Riset tentang mengapa anak jadi nakal. Satu di antaranya, kenapa anak-anak kita itu, atau anak-anak seseorang, jangan anak-anak kita lah, pokoknya kenapa anak-anak itu bisa jadi nakal, ini di negara luar Indonesia sebenarnya ya, yaitu ketika orang tuanya, khususnya ibunya saat hamil, mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya, rokok, minuman keras, narkoba, dan semisalnya, atau melihat hal-hal yang buruk, pembunuhan, film-film yang berdarah, film-film yang penuh keburukan, itu ngefek, atau lagu-lagu yang buruk. Jadi ternyata kondisi emosi dan fisik ibu yang sedang hamil mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Ini perlu sering kita ingat nggih. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang terutama yang masih punya kesempatan untuk hamil ya, silahkan besok kalau hamil nggih, doanya tadi dipakai ketika betul-betul hamil. Maka tolong dijaga asupan fisik non fisiknya. Kalau sudah tidak ada, nasihatkan. Jadi nanti nggih, terutama simbah-simbah putri niki nggih, kalau jenengan punya anak perempuan atau mantu perempuan, dijak ngobrol, diingatkan tentang besarnya pahala hamil bagi seorang wanita, dan oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Perhatikan apa yang dimakan, diminum, dibaca, dilihat, didengarkan, dialami. Karena itu semua akan membentuk kondisi janin. Bahkan ini naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada kita. Ada sejumlah kasus ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya ini sukanya pakai spray yang kimia buatan, itu parfum spray yang kimia buatan. Lalu dia memakainya di samping istrinya yang sedang hamil. Ternyata parfum spray yang semprot ya, kimia buatan itu ternyata mempengaruhi janin, sampai kemudian sebagian janin itu lahir cacat.
Maka jenengan hati-hati dengan gispray dan semisalnya ya. Pokoknya kalau parfum pakaian, parfum cucian itu harus hati-hati. Karena kalau itu dari kimia buatan, kalau dia keserap tubuh, terutama untuk ibu hamil atau nanti bisa juga untuk anak kecil, terutama yang masih kecil, itu efek keburukannya banyak riset menunjukkan itu bisa berdampak pada kesehatan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian nggih Bapak Ibu sekalian, maka berdoalah sebelum berhubungan suami istri dan manfaatkan kehamilan untuk melakukan amal-amal soleh, bukan hanya untuk ibu yang sedang hamil, tapi untuk calon anak kita yang akan lahir, janin yang dalam kandungan. Dia akan kena dampak dari apa yang dikonsumsi baik fisik maupun non fisik oleh ibu yang hamil. Disitulah peran seorang ayah itu sangat penting, bagaimana menjadi suami siaga, mendampingi istrinya, merawatnya, memenuhi keperluan apa-apa selama dia hamil, termasuk mendoakan dan membacakan Al-Quran serta buku-buku yang bergizi. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak turun kita dzurriatan sholihatan, anak turun yang soleh dan solehah, yang kelak insya Allah bersama kita orang tuanya, bersama-sama di surganya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.